Al-Fatihah. Anallaha yataqabbalu shalah wa du'a wa yarham walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in, khususan ila ruh Al-Imam Sayyid Muhammad bin Sayyid Alwi bin Sayyid Abbas Al-Maliki Al-Hasani wa usulihi wa furu'ihi. Anallaha yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Wa itu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al musannif al imam al habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani fi kitabih Fathul Qarib Al-Mujib ala tahdhib targhib wa targhib ila an khala. Berkata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki di dalam kitabnya Fathul Qarib Al-Mujib sampai daripada perkataannya wa akhraja Muslimun wa ghairuhu, dan Imam Muslim dan yang lainnya mengeluarkan sebuah hadis annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka membaca Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min ad'iyatin la yustajabu laha. Ini sudah kita baca, cuma masih belum tuntung lagi kita jelaskan. Nah, di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ujar Nabi Muhammad, ya Allah, aku berlindung kepada engkau daripada ilmu yang kada bermanfaat. Apa garang ilmu yang kada bermanfaat? Ilmu yang kada bermanfaat itu adalah ilmu yang kada mendekatkan kita lawan Allah, ilmu yang menjauhkan kita lawan Allah, itu ngaran ilmu yang kada bermanfaat. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berlindung dengan perkara seperti ini. Min ilmin la yanfa', ilmu yang kada bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menambahkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita hadir majelis, seumpamanya mendengar di majelis itu, kemudian bertambah ilmu, semakin rajin beribadah, semakin rajin berbuat taat, semakin supan berbuat maksiat, berarti ilmu itu bermanfaat. Tapi amunnya ilmu kita hadir majelis seumpamanya, kemudian setelah kita hadir di majelis tersebut, nah tang kada bersembahyangan lagi. Asalnya cangkal sembahyang, asalnya rajin sembahyang, pas sekalinya hadir di majelis tersebut sekalinya kada bahasa sembahyangan lagi. Nah, berarti itu adalah ilmu yang kada bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kada bermanfaat adalah ilmu yang menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan daripada ilmu yang kada bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dan aku berlindung kepada engkau wahai Allah daripada hati yang tidak merasakan kekhusyuan. Karena kan kita beramal beribadah itu tujuannya adalah ingat lawan Tuhan.
Khusyuk itu kan arti khusyuk itu ingat. Kita mengaji Al-Quran supaya ingat. Kita sembahyang supaya ingat. Kita baca salawat supaya ingat lawan Allah. Kita membaca istighfar supaya ingat lawan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi Muhammad SAW beliau berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala min qalbin la yakhsha, daripada baisian hati tapi kada ingat lawan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min ad'iyatin la yustajabu laha. Nah, ini yang belum kita bahas. Dan aku berlindung kepada Allah daripada doa yang tidak dikabulkan. Nah, doa yang kada dikabulkan. Nah, ini Nabi Muhammad SAW beliau juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya berdoa itu ya supaya supaya pengabulan, ya, meminta kepada Allah supaya doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam riwayat yang lain, wa min nafsin la tashba, dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada nafsu yang kada pernah puas. Wa nafsu qatifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha wa in taftimhu yanfatimi. Nya nafsu itu nakal, ya kan? Makanya ketika Nabi Muhammad SAW bersama sahabat perang menang daripada peperangan, kemudian sahabat Nabi Muhammad SAW bersorak, alhamdulillah kita memenangkan jihad, memenangkan peperangan. Ujar Nabi Muhammad SAW, ketahuilah ada perang yang lebih besar daripada perang melawan orang kafir. Apa itu? Memerangi hawa nafsu. Nah, nafsu ini kan aku dihilangkan, ngaran manusia, ya kan? Manusia pasti berisian nafsu. Itu disebutkan oleh ulama bahwasanya manusia itu mempunyai dua, nafsu dan akal. Nah, nafsu dan akal. Binatang nafsu aja, akal kada ada. Malaikat akal aja, nafsu kada ada. Adapun manusia akal dan nafsu baisian. Nah, binatang hina wajar. Ya, kalau binatang hina wajar karenanya kada bisian akal. Nya kada kawa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kan akal itu kan gunanya fungsinya adalah mana yang baik, mana yang buruk. Itu binatang kada bisian kayak itu. Kada bisian akal. Yang inya bisian apa? Nafsu aja. Nah, binatang hina wajar. Karena apa? Karena kada bisian akal. Nah, bisian nafsu aja. Malaikat mulia wajar. Karena apa? Karena malaikat kada bisian nafsu, nya bisian akal aja. Nah, itu malaikat banyak ya, kalau itu malaikat tuh ada kehitungan, cuma 10 yang wajib yang kita ketahui beserta tugas-tugasnya. Cuma kan karena malaikat itu banyak, malaikat tuh ada kehitungan. Itu malaikat itu ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Makanya di dalam ayat kursi, la sinatun wala naum. Itu malaikat nih, Allah Subhanahu wa taala mensifatkan malaikat la sinatun wala naum. Malaikat itu kada pernah ngantuk apalagi guring. Pernah lapian mendengar malaikat Jibril teguring? Mun amang Jibril teguring rancak aja. Malaikat malakal maut jar, apa ngarannya tuh jadi mau ngopi di warung. Kada ada malaikat malakal maut mengopi. Malaikat Azrail mengopi, kada ada. Ya kan? La sinatun wala naum. Malaikat tuh kada bisian nafsu. Ini bisian akal aja. Sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk beribadah la sinatun wala naum. Kada pernah capek, kada pernah dulak, kada pernah bosan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat mulia wajar, kenapa? Kada bisian nafsu. Nah, tapi manusia ini dua-duanya bisi. Nafsu baisi, akal baisi. Kemudian ulama mengatakan apabila manusia apabila nafsunya mengalahkan akalnya, maka lebih hina daripada binatang. Nah, kita sebagai manusia, ya lah, sebagai manusia nafsu kita mengalahkan akal kita. Ujar kan nafsu ini kan cenderung kepada sesuatu yang kada baik. Ini amun kita masih nafsu ini kada hendak hadir majelis. Kehendak nafsu tuh mengkawa guring sampai jam 7 ya hanya bangun. Mun kawa sembahyang subuhnya digabungkan sama sembahyang isyraq, sembahyang duha. Kehendak nafsu kita. Ya kalau karena banyak aktivitas kesibukan perlu istirahat, ujar nafsu kita Cuma akal kita main.
ujar akal kita sembahyang ini wajib. Amun kada sembahyang Allah Ta'ala murka, Allah Subhanahu wa Ta'ala sarek. Nah, amunnya nafsunya mengalahkan akalnya, lebih hina daripada binatang. Mun binatang hina wajarnya kada bisi akal. Tapi amunnya manusia nafsunya mengalahkan akalnya, maka lebih hina daripada binatang. Kemudian bilang manusia apabila akalnya mengalahkan nafsunya, ujar nafsu kadusah membaca Al-Quran kayaknya madang tuha, lalu ujar akal kalau pena mati. ujar akal nih, amunnya masih hidup madang tuha membaca Al-Quran, hadir majelis, membaca istighfar, sembahyang tahajud, amunnya sawat, ujar akal nih musia mati. Nah, lalu inya maasi akalnya daripada nafsunya, lebih mulia daripada malaikat. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mulia. Wa min nafsin la tashba. Memang ujar Nabi Muhammad SAW di dalam doa Nabi Muhammad, wa min nafsin la tashba, sifat nafsu itu kada pernah puas. Nafsu tapi kada pernah puas. Berisi sesimpanan saumpamanya 700 triliun. 700 triliun itu pasti pin masih kurang. Bisi mobil 2-3 buah, hendak 4 buah. Beisian kendaraan 2-3 buah, hendak lagi. Nah, memang sifat nafsu itu wa min nafsin la tashba, kada pernah puas. Makanya Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani beliau mengatakan min alamati sa'adah arba'ah. Tanda kita nih nyaman kayaknya jadi akhirat, dan kita nyaman seberatan di akhirat ya kalau. Nah, pada kita nih mahadang giliran aja lagi. Itu di antara orang tanda alamat orang nyaman karena di akhirat ada 4. Yang pertama, inya selalu ingat dosa yang pernah inya kerjakan. Nah, orang bilangnya ingat lawan dosa tuh mau bertaubat. Inya orang yang gawian bahasa Banjarnya tuh kada sing puraka ya kalau gawian membala tuh kada ingat di dosa. Nah, orang kada hendak beramal, kada hendak beribadah, koler hadir majelis, koler membaca Quran, koler beristighfar, koler sembahyang tahajud tuh kada ingat di dosa. Coba orang tuh ingat di dosa, pastinya nah Al-Quran dibaca, sembahyang dikerjakan, puasa katuju. Mun orang ingat di dosa, wah aku ini banyak banget pang bahari dosa. Banyak banget bahari dosa. Nah, amun aku kakaini aja pacangan sakit karena di akhirat. Nah, makanya tanda orang yang untung di akhirat itu ada 4. Yang pertama, selalu ingat akan dosa yang pernah kita lakukan. Karena kita manusia ini pasti baisian dosa. Tunjuk hapian siapa manusia yang kada baisian dosa, kada ada. Sabaratan manusia pasti baisian dosa. Al-insan mahalul khata wa nisyan. Ngarannya manusia itu pasti merasa pernah melakukan kesalahan, kekhilafan. Tapi ujar Nabi Muhammad SAW, wa khairul khata at-tawwabun. Sepaling baik orang yang bersalah adalah orang yang mau kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi yang pertama tanda orang yang untung nyaman kayaknya di akhirat adalah selalu ingat akan dosa yang pernah inya kerjakan. Yang kedua, kada katuju mengungkit kebaikan. Ini orang yang katuju bahasa Banjarnya itu bokoyo bahjar di komplek Kruing ini. Tuh komplek Kruing ini jar aku yang pamal pak ibadahnya, yang lain parai beratan. ini kan koyo banane. Nah, ini tanda orang yang kada pengarannya kada bagus, kada nyaman kan di akhirat. Tanda orang yang nyaman di akhiratnya kada ingat lawan kebaikan yang pernah ia lakukan. Kada ingat. Makanya pianlah amun orang nih kada ingat akan kebaikan yang ia lakukan, lalu inya beribadah itu merasa kurang terus. Tapi amunnya bahjar, aku sudah pang membaca Quran, dah gen, kada usah lagi membaca Quran, sudah terbaca. Nah, karena inya mengingat kebaikan. Bilanya orang nih mengingat kebaikan, kada mau lagi bertambah beramal beribadah. Nah, jadi yang kedua tanda orang yang selamat nyaman kainanya di akhirat adalah inya kadang mengingat kebaikan yang inya lakukan. Yang ketiga, tanda orang nyaman kainanya di akhirat adalah memandang masalah dunia kepada orang yang di bawah padanya. Nah, memandang masalah dunia kepada orang yang di bawah padanya. Amunnya memandang masalah dunia kepada orang yang di bawah padanya,
lalu tak ucap alhamdulillah aku ada bisi kendaraan tupang kawan ada bisi kendaraan berjalan batis saja, yang berjalan batis pulang alhamdulillah aku kau berjalan tupang kawan tak imbay semalam sekolah SD stroke, yang stroke pang alhamdulillah aku stroke tupang kawan tak imbay semalam tuh sekolah kuliah mati di patak orang sudah. Nah, jadi munnya memandang masalah dunia, pandang kepada orang yang di bawah, pandang kepada orang yang di bawah. Apabila kita memandang masalah dunia kepada orang yang di bawah pada kita, lalu timbul rasa syukur, mau tak ucap alhamdulillah juga aku kayak ini tupang kawan uyuh pada aku, alhamdulillah juga aku kayak ini tupang kawan sakit pada aku. Nah, jadi memandang masalah dunia kepada orang yang di bawah itu nyaman karena di akhirat. Didengar gen nyaman ya, kalau dilihat gen nyaman. Orang yang ketujuh bersyukur ini nyaman. Kemudian yang keempat, memandang masalah akhirat kepada orang yang di atas padanya. Nah, masalah akhirat, kita masalah dunia pandang kepada orang yang di bawah. Masalah akhirat bang, pandang kepada orang yang di atas pada kita. Nah, kita membaca Al-Quran seumpamanya sehari sejuz, ya alhamdulillah, itu luar biasa. Tapi kan jangan merasa bangga. Tuh Imam Syafi'i membaca Al-Quran siang sekali hatam, malam sekali hatam. Nah, pandang orang nang kayak itu. Nah, aku sajus saja baca Quran sehari. Itu gini kawa-kawakan mun kada auran biar parai sama sekali itu. Nah, pandang kepada orang yang di atas. Imam Syafi'i sidin sehari 2 kali hatam. Wah, Habib Abdurrahman As-Segaf beliau siang 4 kali hatam, malam 4 kali hatam. Aku sajus saja. Wah, ada napa-napanya dengan ibadah para aulia wa solehin. Syekh Muhammad Saman, ibadahnya luar biasa, aku dikit. Jadi memandang masalah akhirat kepada orang yang di atas pada kita, hebat pada kita, maka mau kita ini semangat beramal beribadah. Aku jakain. Jadi tatkala kita beramal beribadah itu kadang merasa ujub, merasa bangga diri karena ada yang lebih hebat daripada kita. Ya kan, ujub itu kan karena kita ini merasa hebat. Seorang merasa berisian kisah. Nah, seorang yang beramal, seorang yang beribadah, seorang yang sembahyang, ya kah bajar sembahyang ini aku, yang lain ini kada sembahyang, salah seberatan sembahyangnya. Nah, itu lalu timbulnya penyakit ujub. Makanya sudah kita jelaskan bahwasanya supaya kita nih amal ibadah diterima itu harus ada 3. Kita nih beramal beribadah, entah itu baca Qur'annya, entah itu sembahyang tahajudnya, entah itu baca istighfarnya, entah itu hadir majelisnya, apapun amal ibadah yang kita lakukan, amun kadada 3 perkara ini, maka amal ibadahnya kada diterima. Apa 3 perkara tersebut? Yang pertama, tatkala kita beramal itu bahwasanya yang maulah kita kawa beramal ini adalah Allah. Nah, kita merasa-rasa nih kawa hadir majelis, Allah Ta'ala yang mengawakan. Kita kawa sembahyang berjamaah, Allah Ta'ala yang mengawakan. Kita kawa membaca Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengawakan. Seandainya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak memberikan izin kepada kita untuk hadir majelis atau melakukan ibadah, bisa kada kawa. Nah, jadi yang pertama kita beramal itu dirasakan bahwasanya yang mengawakan kita beramal beribadah Allah. Nah, ini insya Allah amal ibadahnya diterima. Amunnya kita 3 perkara ini ada di setiap amal ibadah yang kita lakukan. Yang kedua, jangan kada ingat niatnya bujur-bujur lillahi ta'ala. Makanya sembahyang usolli fardhu subhi lillahi ta'ala ujungnya. Usolli nawaitu an ukhrijaz zakat, ya kah, lillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, ya kah. Kemudian pulang setiap amal ibadah pasti ujungnya lillahi ta'ala. Karena tatkala kita beramal kada lillahi ta'ala, ya percuma sebanyak apapun amal ibadah yang kita lakukan. Yang ketiga, ayat tagia thawabul amal minallahi ta'ala. Tatkala kita beramal, yang kita harapkan ini balasan dari Allah. Nah, ikan kenapa jadi sembahyang duha? Allah Ta'ala himung. Ujar Allah Ta'ala bilanya sembahyang duha dosa diampuni. Kenapa ikan jadi sembahyang tahajud? Karena sembahyang tahajud gawian buhan wali. Kenapa ikan jadi membaca Al-Quran? Karena setiap huruf Quran yang Al-Quran yang dibaca, setiap hurufnya itu 10 pahala.
Nah, jadi pahala yang kita harapkan di dalam amal tersebut adalah ganjaran balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min nafsin la tashbah, dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada nafsu yang kada pernah puas. Nah, nafsu yang kada pernah puas. Nah, jadi kita di dalam supaya kita ini bersyukur terus dan kada menuruti hawa nafsu terus, maka hendaklah kita memandang masalah dunia kepada orang yang di bawah pada kita, agar kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min ad'iyatin la yustajabu laha, dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada doa yang kada dikabulkan. Nah, doa yang kada dikabulkan itu disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin yad'u bidu'ain, tidaklah seorang muslim dia berdoa dengan sebuah doa illa astajibu lahu, pasti aku kabulkan. Jadi kita berdoa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lawan doa ini, doa, namun kita membahas masalah ilmu usul, doa itu kan mulai bawah ke atas. Artinya tatkala kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya kita itu menandakan bahwasanya kita ini hamba. Nah, orang yang kada ketujuh berdoa berarti sombong, berarti sama yang mengaku Tuhan, kada perlu lawan Tuhan, kada perlu lawan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dianjurkan oleh ulama-ulama kita untuk memperbanyak berdoa. Kenapa? Karena tatkala kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, menandakan bahwasanya kita ini adalah seorang hamba yang lemah, yang berisian hajat, meminta kepada Tuhan yang maha agung. Makanya mamin muslimin yad'u bidu'ain illa astajibu lahu, tidaklah seorang muslim dia berdoa dengan sebuah doa pasti aku kabulkan. Fa imma an yu'jala lahu fid dunya, bisa aku kabulkan di dunia, wa imma an yudakhkhira lahu fil akhirah, bisa juga aku kabulkan kainanya di akhirat, wa imma ayukaffira anhu min dunubih biqadri ma da'a ma lam yada bi itsmin aw qati'atir rahim, bisa juga doanya itu aku simpan sebagai penebus dosa yang pernah ia kerjakan. Nah, jadi cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa itu ada caranya, jar Nabi Muhammad. Bisa juga langsung kabul. Ya Allah, ulun minta duit hari ini 100 juta saumpamanya, itu pasti kabul tuh. Cuma kabulnya itu di 3 perkara. Bisa langsung kabul, bisa. Nah, ini biasanya terjadi kepada para aulia wassolihin. Bubuhan wali itu bilangnya berdoa pasti kabul. Mun kita ini kan bubuhan wala, bakabul doa salanjong ya, kalau ditunggui kada kabul-kabul. Nah, ini kita ini termasuk berarti ada pengabulan ya, kalau ada tuh sebabnya. Nah, jadi kita tatkala kita berdoa imma an yu'jala lahu, bisa juga langsung dikabulkan. Nah, kayak Al Habib Soleh bin Muhsin Al Hamid, Habib Soleh Tanggul. Habib Soleh Tanggul itu kan sidin tuh dikenal dengan mustajabud doa. Mungkin punya ada rajaki bagus jarah kasih itu tuh Habib Soleh Tanggul Surabaya. Habib Soleh Tanggul itu dikenal dengan mustajabud doa, orang yang pengabulan di dalam berdoa. Itu Habib Soleh Tanggul itu pian jangankan baru angkat tangan, hanya geretek hati aja langsung kabul. Mun kita ya kalau jangankan geretek hati, ya tadi berdoa, nah lawas berdoa kada kabul-kabul. Nah, nyalain bubuhan wali lawan orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa juga langsung kabul, bisa juga disimpankan kainannya di akhirat. Kita berdoa nih, kada kabul-kabul. Nah, kenapa jadi kada kabul-kabul? Nah, bisa juga dikabulkan kainannya di akhirat. Itu disebutkan daripada Yazid Ar-Raqashi radhiyallahu anhu qala idza kan yaumul qiyamah uridallahu ta'ala kullu da'watin da'a bihal abad fid dunya falam yajib biha. Kainannya di hari kiamat itu doa yang pernah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bakal disodorkan kepada Allah. Fayaqulu lahu abdi da'autani yaum kadza
wahai hambaku, ikam dahulu pernah meminta lawan aku, berdoa lawan aku pada hari ini. Fa amsaktu alaika da'watak. Kemudian doa yang ikam panjatkan itu aku simpan, aku tahan, kad aku kabulkan. Fahada thawab makan dalika doa. Nah, lihat nih di hari kiamat ini adalah hadiah ikam bersabar atas doa yang ikam panjatkan kepadaku. Fala yazal abdi yu'ti minas thawab hatta yatamanna annahu lam yakun ajabu fid dunya da'watan qat. Sehingga ujar Yazid al-Raqashi, seorang hamba tersebut berharap kepada Allah Subhanahu wa taala setiap doa yang ia panjatkan di dunia itu kada dikabulkan di dunia, hendak di akhirat saja. Nah, ini orang sudah sampai ke makam ma'rifat, ya kah? Mun orang tuh paham pinandu lawan Tuhan, nya kada hendak dikabulkan, dapat pahala, dapat upahan di dunia, kayaknya di akhirat. Karena walal akhiratu khairun wa abqa. Kenikmatan, kebahagiaan di akhirat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu kekal abadi. Tapi yang munnya di dunia ini kan sementara, nyaman sementara, sehat sementara, bisi jabatan sementara, kemudian bisi duit sementara juga, baisian pangkat sementara juga. Kehidupan di kenikmatan di dunia sementara, sedangkan kenikmatan di akhirat itu selama-lamanya. Nah, jadi kemudian ini disebutkan oleh ba'dul hukama, ada seseorang yang mengeluh, inna lana do'u fala yustajabu lana. Wahai syekh, kami ini sudah berdoa, tapi setiap doa yang kami panjatkan ini kada kabul. Ini pas sama lawan kita nih kasusnya. Waqad qala Allah Ta'ala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni astajib lakum, maka Allah taala pernah berucap, berdoalah kepadaku pasti aku kabulkan. Qala, ujar ulama tadi, li anna fikum sab'u khisal tamna du'aakum minas sama. Nikam jadi berdoa kada kabul tuh karena ada 7 perkara. Nah, kalau ini kita nih mengeluh, aku ini sudah coba doa tiap hari, tiap waktu berdoa kada kabul-kabul. Nah, mungkin kita melakukan 7 perkara. Apa 7 perkara tersebut? Annakum askhattum rabbakum walam tatlubu ridhah. Yang pertama, ikam maulah murka Tuhan dan kada pernah menuntut ridhonya. Men berdoa nih kita nih katujuh maulah Allah taala syarik. Kemudian kita kada pernah juga mencari yang mana Allah Subhanahu wa taala himung. Nah, kada pernah. Nah, berarti itu sebabnya. Itu yang pertama. Yang kedua, annakum taquluna nahnu abidullah. Ikam menyambat bahwasanya aku ini adalah hambanya Allah. Aku ini adalah budaknya Allah, hambanya Allah, abidullah. Wala ta'maluna amalal abid. Tapi ikam kada mengerjakan gawian seorang hamba. Seorang hamba ini kan patuh lawan patuhanannya. Nah, kita mengaku hambanya Allah, tapi kita kadang mengerjakan apa yang disuruh oleh Tuhan kita, oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bisa penyebab doa itu kada pengabulan. Annakum taqra'unal Qur'an. Nah, kita membaca Quran, walam tata'ahadu hurufahu. Membaca Quran tapi kadang merenungi makna yang tersembunyi di dalam Al-Quran tersebut. Nah, ini bisa juga menyebabkan kita kada kabul doa. Yang keempat, innakum taquluna nahnu min ummati Muhammad walam ta'malu bisunnatih. Kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, tapi kita kadang mengerjakan sunat-sunat Nabi Muhammad, sunah-sunahnya, ya kah? Apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad. Yang kelima, annakum taquluna inna dunya ariyah. Kita mengatakan bahwasanya dunia ini adalah pinjaman sementara. Sadar ya bahwasanya hidup di dunia sementara. Waqad atma'nantum ilaiha, tapi kita senang berada di dunia, kada hendak beramal beribadah. Nah, ini bisa jawab penyebab doa kita kada kabul. Annakum ta'kulunal haram wasyubhah wala tarji'una anhuma. Kita memakan sesuatu yang haram, memakan sesuatu yang syubhat, yang kada jelas halal dan haramnya, wala tarji'una anhuma, tapi kita kada pernah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala daripada bertaubat makan harta tersebut. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, annakum taquluna innal akhirah khairun minad dunya. Kita meyakini bahwasanya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Wala tajtahiduna fi talabiha,
tapi kita tidak mempunyai semangat, tidak mempunyai usaha untuk mendapatkan kenikmatan akhirat. Bahkan wa takhtaruna dunya alal akhirah, kita lebih memprioritaskan dunia daripada akhirat. Nah, jadi dengan 7 alasan ini itu bisa jadi doa kita lambat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan juga oleh sebahagian ahli hikmah, arba'atun la sa'adata fihim, 4 perkara yang tidak bakalan mendapatkan keberuntungan bagi orang yang mengerjakan 4 perkara tersebut. Yang pertama adalah yabkhul bis shalah wassalam ala nabi, orang yang kada katuju membaca salawat. Nah, orang kada katuju membaca salawat tuh orang yang rugi, orang yang kada mendapatkan keberuntungan, kada ada kebaikan lawan dirinya. Makanya salawat tuh kita dianjurkan setiap hari, ya setiap hari. Makanya guru sekumpul dah, beliau sebelum wafatnya beliau meninggalkan salawat dalail, ya kan, salawat dalail, ya karena memang waqad qila ba'dul arifin, ada orang yang ahli ma'rifat pernah ditanya, ayul a'mal afdal fi hadzal zaman, di zaman atau di akhir zaman kita saat ini, amal ibadah apa yang paling bagus digawi? Kan amal ibadah itu banyak. Nah, di akhir zaman yang kita jalani saat ini, ibadah apa yang paling bagus? Ujar orang yang ahli ma'rifat tadi 2, salawat lawan baca istighfar. Orang yang katuju baca salawat itu seperti orang yang katuju makan minyak harum. Orang yang katuju membaca istighfar itu seperti orang yang katuju mandi. Coba bayangkan, amun orang nih katuju mandi, katuju pakai minyak harum, wah nyaman diparaki, nyaman dilihat, ya Allah. Tapi mun orang nih mandi jarang, malah kada bisa mandi, awak bau, jangankan kita baparak, ya Allah, melihat gin koler. Nah, itu seperti halnya orang yang katuju membaca salawat. Makanya ulama mengatakan arba'atun la sa'adata fihim, ada 4 perkara yang tidak mendapatkan keberuntungan di dalamnya. Yang pertama, orang yang katuju membaca salawat. Makanya sehari itu pian mun kawa baca salawat 300. Mun kawa lebih bagus 1000 atau misalnya 10.000. Itu disebutkan orang yang katuju membaca salawat 10.000 kali sehari tidak dimatikan oleh Allah, terkecuali orang tersebut dapat memandang wajah mulia Nabi Muhammad SAW sebelum wafatnya. Lawan pulang pianlah orang katuju membaca salawat itu 3 mendapatkan keutamaan. Yang pertama, untung di dunia. Yang kedua, untung di dalam kubur. Yang ketiga, untung kainannya di akhirat. Apa untungnya di dunia? Ujar Nabi Muhammad SAW, man shalla alayya mi'ah qadallahu mi'ah hajah. Orang yang bersalawat lawan aku, kama qala Nabi, orang yang bersalawat lawan aku sehari 100. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Orang yang bersalawat lawan aku sehari 100 kali, qadallahu mi'ah hajah, maka bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala 100 hajat. Orang yang 100 kali bersalawat, amun lebih lagi berarti. Oh, ini kisah 100 dahulu. Amun 200, 300, apalagi 100.000, apalagi 110.000, lebih lagi. Orang yang bersalawat lawan aku, ujar Nabi Muhammad SAW, sehari 100 kali dikabulkan 100 hajat. Sab'ina fil akhirah wa thalathina fid dunya. 70 hajat dikabulkan di akhirat, 30 hajat dikabulkan di dunia. Sambat tapi yang hajatnya ngapa aja? Pokoknya 30 hajat yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Makanya tadi orang yang bersalawat lawan Nabi itu 3 keberuntungan mendapatkan. Yang pertama, untung di dunia, kabul hajat. Makanya pian ada apa, ada hajat, baca salawat. Allahumma shalli ala. Makanya orang sembahyang hajat rajan, ya Allah, tuntung sembahyang hajat, baca salawat kamilah. Berharap dengan berkat salawat, setelah berdoa kepada Allah, berkat salawat hajat dikabulkan. Jadi yang pertama, orang yang katuju membaca salawat, untung di dunia. Apa keuntungan di dunia yang ia dapatkan? Keuntungan di dunia yang ia dapatkan adalah hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
Orang yang ketujuh membaca salawat itu untung di barzakh, di dalam kubur. Kan di dalam kubur tuh kita seberatan ditakoni. Kita ditakoni seberatan. Marrabbuka, wa man nabiyuka, wa ma kiblatuka, wa ma ikhwanuka, wa ma kitabuka. Seberatan kita ditakoni. Ya, seberatan ditakoni oleh malaikat munkar nakir. Munkar nakir. Marrabbuka wa man nabiyuka itu diriwayatkan dalam sebuah hadis, tatkala malaikat munkar nakir itu menanyakan kita di dalam kubur, waman nabiyuka, siapa nabi ikam. Nah, itu diperlihatkan gambar atau sosok wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikam pinandu kada lawan orang nih. Amunnya di dunia kita katuju membaca salawat, katuju mengerjakan sunah-sunah Nabi, katuju mutabak halawan Nabi, kawa menjawab, oh ini Nabi Muhammad, ini kekasihku Nabi Muhammad, pinanduai aku selamat. Tapi amunnya kita di dunia nih kata-kata membaca salawat, mutabak halawan Nabi kurang, sunah-sunah kada menggawi sunah-sunah Nabi nih, itu jangan harap ketika di barzakh, di dalam kubur, ketika malaikat munkar nangkir bertanya, waman nabiyuka, siapa nabi ikam, jangan harap kita pinandu lawan Nabi Muhammad. Itu yang kedua, untung di barzakh orang yang ketujuh baca salawat nih. Yang ketiga, orang yang ketujuh membaca salawat itu untung di akhirat. Ujar Nabi Muhammad, awalan nas bi yaumal qiyamah aktsarukum alayya sholah. Orang yang paling dekat, kadar kedekatan kita dengan Nabi Muhammad itu dapat diukur, dapat dilihat bagaimana salawat kita kepada Nabi Muhammad. Semakin banyak salawat yang kita baca, maka semakin parak kita lawan Nabi Muhammad. Kita nih ya kalau macam-macam. Ada yang kaina di akhirat, ada yang duduk parak lawan Nabi Muhammad, ada yang di akhirat cuma sekedar bersalaman lawan Nabi Muhammad, ada di akhirat cuma sekedar kau memandang wajah Nabi Muhammad, ada yang sekedar mendengar nama aja. Tapi untung juga ya Allah, daripada kada kenal sama sekali nih. Nah, kadar kedekatan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awalan nas bi yaumal qiyamah aktsarukum alayya sholah. Ini salawat. Nah, semakin banyak salawat yang kita baca setiap harinya, maka semakin dekat kita dengan Nabi Muhammad. Nah, jadi 3 keutamaan orang yang membaca salawat: untung di dunia, untung di barzakh, untung di akhirat. Nah, jadi arba'atun la sa'adata fihim. Ujar ahli hikmah, ada 4 orang yang tidak bakal mendapatkan keberuntungan. Yang pertama, orang yang kada ketujuh membaca salawat. Yang kedua, alladzi la yajibul muadzin. Orang yang kada bakal mendapatkan keberuntungan adalah orang yang kada menjawab azan. Ini azan ini biarlah dianjurkan kita menjawab Allahu Akbar, jawab seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hanyalah haula wala quwata illa billah. Itu disebutkan barang siapa yang menjawab orang azan, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang berbicara masalah dunia rahatan azan, maka yukhsha alaihi an yamut bisuil khatimah. Dikhawatirkan orang yang berbicara ketika azan itu mati dalam keadaan su' khatimah. Makanya itu disebutkan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, penyebab yang paling banyak orang mati kada baik gara-gara apa? Bapander rahatan azan. Makanya orang bahari bilanya azan mati TV. Ya Allah, mati TV. Bahkan guru-guru kita mengajarkan rahatan azan, nah, membaca Quran seumpamanya, tutup Qurannya, sahuti dulu orang azan, ya kan? Membaca kitab atau rahatan belajaran, mendengar azan, stop dulu. Nah, itu yang diajarkan oleh guru kita. Kenapa? Karena khawatir yukhsha alaihin an yamut bisuil khatimah. Kalau pena mati kada baik bener ya. Nah, makanya kita dianjurkan untuk menjawab orang yang azan. Lawan pulang sedikit masukan. Di dalam kitab fikih itu bahwasanya tatkala kita iqamat, ya mungkin ini sebagian sunnah yang hampir hilang di zaman saat ini. Itu dalam fikih itu pian, ini kan semakin akhir zaman, semakin parak hari kiamat, sunnah itu semakin hilangan. Nah, salah satunya sunnah ini. Itu kita disunahkan ketika mendengar qomat, qad qamatis shalah, itu dianjurkan kita berdiri. Jadi berdiri
atau kita basusun saf itu bukan tatkala selesai iqamat, tapi tatkala kita mendengar qad qamati shalah itu sudah kita basusun apa ngarannya saf. Nah ini sunnah yang hampir hilang. Itu disebutkan di dalam kitab Taqriratus Sadidah, bahkan di dalam kitab fikih-fikih yang lainnya. Jadi tatkala mendengar iqamat, tatkala mendengar qad qamati shalah langsung qad qamati shalah itu kan artinya kan sungguh dekat waktu sholat. Ya Allah, artinya qad qamati shalah, parak lagi kita sembahyangan. Masa kita parak sembahyangan badiam aja. Nah, jadi makanya ketika mendengar qad qamati shalah kita basusun shaf. Nah, itu sunnah ya kan, sunnah seperti itu. Jangan ketika tuntung qomat nah santai. Sudah imam mengangkat takbir, hanyar badirian. Nah, ini sesuatu sunnah yang kada bagus ya kan. Sesuatu perbuatan yang kada baik. Alladzi la yajibul muadzin. Yang keempat, orang yang kada ketujuh mendengar adzan atau kada menjawab adzan, itu kada ada kebaikan baginya. Yang ketiga, manista'ana bihi insan bi khairin fala yu'inah. Orang minta tolong lawan inya di dalam masalah kebaikan, tapi nya kada kau menolongi. Padahal nih minta tolong bang, jar banguni aku. Minta tolong jar sumbangan seumpamanya kasar membangun pesantren atau masjid atau membangun mushola atau tempat peribadatan. Bi khairin fala yu'inuh, nya mampu tapi nya kada kau menolongi. Nah, ini kada ada kebaikan baginya. Yang keempat, yang terakhir, alladzi ya'jiz an yad'uwa li nafsihi wal mu'minin dubura salawati. Orang yang kada hakon berdoa untuk dirinya dan untuk orang-orang beriman setelah sembahyang. Makanya kita tuntung sembahyang itu dianjurkan mendoakan orang yang beriman. Astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astagfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Ya kan? Itu mendoakan kepada orang yang beriman. Atau doa Syekh Muhammad Saman, Allahumma ighfir li umat Sayyidina Muhammad, Allahumma arham Sayyidina Muhammad, Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma jubur umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah serta inayah kepada kita sekalian sehingga kita dapat menggunakan sisa umur kita yang sangat singkat ini di dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan badan kita, panjangkan umur kita di dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ala hadihi wa ala manawa bihi salafuna salihun ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min ada'iyatin la yustajabu laha wa min nafsin la tashba' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.